Yang ada di dunia itu yaitu kota Tarim Hadramaut, luar biasa. Orang semuanya akhlak, mereka perempuannya pun menjaga aurat, mereka bahkan tidak keluar pada siang hari. Lalu juga di Hadramaut tersebut mereka berdagang ada batas waktunya. Sampai Isya pun mereka benar apa yang dikata orang, sealim apapun seseorang kalau sudah menjadi mukibin bakal pekok mendadak. Yang kedua, berkahilah tanah Yaman kami, dapat doa dari Rasulullah. Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman. Dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, saudara, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Kalau dia soleh, dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Pedoman, Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan membahas tentang bagaimana mereka menjadi sales Yaman atau jadi sales Tarim, yang mana menggaungkan Tarim terus. Katanya Tarim itu surganya dunia, tapi mereka tinggal di Indonesia. Ini bagaimana ya, sangat bertolak belakang apa yang diucapkan dengan apa secara realita. Katanya di sana kering tapi airnya tidak habis-habis, di sana itu menjaga akhlak. Nah, di Indonesia justru lebih menjaga akhlak, tentang bagaimana cara bertetangga dengan baik, ya kan? Ketika kita memasak kemudian memberikannya kepada tetangga kita. Di sini lebih istimewa, Indonesia adalah surganya dunia. Mari kita lihat sama-sama, teman-teman. Surganya yang ada di dunia itu yaitu kota Tarim Hadramaut, luar biasa. Orang semuanya akhlak, mereka perempuannya pun menjaga aurat, mereka bahkan tidak keluar pada siang hari. Lalu juga di Hadramaut tersebut mereka berdagang ada batas waktunya. Sampai Isya pun mereka tetap sholat Isya, lalu mereka beribadah, berzikir. Ya, di sini juga tetap sholat Isya. Kalau di sini kan tetap berjualan, cuma pulangnya sholat Isya. Jadi jangan menggaungkan. Ini kan supaya mereka itu mulia, golongan mereka itu mulia. Itu kata mereka. Ada berzikir, dan setiap apapun yang mereka lakukan itu dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang betul-betul yang diajarkan betul-betul dari penghulu-penghulu mereka, diajarkan oleh orang-orang soleh pada zaman dahulu, seperti orang-orang Ahlul Bait pada zaman itu, seperti Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, kan pada saat itu pertama hijrah ke kota ke Hadramaut. Isa bin Muhajir hijrah ke Tarim itu Yaman itu kapan? Semuanya nikmat, alhamdulillah. Maka ada bukti. Banyak sekali. Ya, air pun juga tidak ada habis-habisnya, padahal di sana panas. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama datang ke sana, lalu alhamdulillah menuju kota wali tersebut kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa, memperingat lagi ataupun memperjelas lagi bagaimana sejarahnya para aulia, para wali-wali Allah, para orang-orang yang soleh waktu di Hadramaut itu tersebut. Jadi heran kenapa mereka menggaungkan Tarim katanya surganya dunia, tapi masih di Indonesia. Masih di Indonesia ya, karena mereka diuntungkan, karena masyarakatnya memuliakan yang katanya cucu Nabi. Jadi di sini sajalah diuntungkan, itu punya privilege, dihormati. Kalau di sana kan tidak, biasa saja. Kalau mereka cucu Nabi ke Mekah ya biasa saja, bahkan tidak boleh masuk ke makamnya, tidak punya istimewa apapun, sama dengan kita. Kalau kita sholat di depan makam Nabi saja, kita kan akan diusir. Lama-lama di makam Nabi meminta, kita akan diusir oleh satpam atau oleh petugas-petugas di sana, keamanan di sana. Mereka kan cucu Nabi katanya. Kalau Mekah mengakui pasti akan membuka lebar. Nyatanya tidak sama sekali. Seperti itulah, kita itu sudah cerdas, tidak boleh dibodohi-bodohi semacam ini. Katanya kota-kota Tarim itu kota para wali, yang nyatanya di sana panas, orang tidak betahi lah. Kalau di Indonesia kan betahi ya, cuacanya juga adem, ya kan? Tidak terlalu panas. Kalau hujannya tidak terlalu dingin, ya pas lah, pas banget.
Makanya mereka itu betah di sini karena dimuliakan. Modalkan nasab saja. Banyak sekali ya. Banyak sekali sudah tidak bisa terbantahkan. Muhibbin yang sangat menjiwai sebagai peran muhibbinnya, maka kebenaran apapun tidak akan bisa merubah prinsip. Ini sosok Gus yang katanya Gus ini. Benar apa yang dikata orang, sealim apapun seseorang kalau sudah menjadi mukibin bakal pekok mendadak. Yang kedua, berkahilah tanah Yaman kami, dapat doa dari Rasulullah. Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman. Dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, saudara, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Kalau dia soleh, boleh ngaku pribumi. Kalau dia beriman, maka kata Allah, aku wariskan bumi ini untuk kalian. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Berarti kalau tidak soleh, Anda ini berarti imigran dari finari jahannam khalidina fiha. Imigran dari finari jahannam khalidina fiha. Jadi keberkahan di bumi Allah itu meluas ya. Bukan hanya di Tarim saja, di Indonesia juga bisa keberkahan-keberkahan kita itu bisa didapat. Tapi dalam beberapa riwayat yang saya baca, janganlah kamu berusaha keras untuk berpergian, cuma ada 3 tempat ya. Yang pertama adalah Mekah, Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjid Nabawi yang di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Seperti itu ya teman-teman. Maka ketika kalian punya beberapa uang ya, maka pergilah di 3 tempat itu. Biasa ini menjadi suatu arahan ya, supaya kita mencintai Yaman. Saya bahkan pernah ditelepon sendiri ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qoton. Kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya. Maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan, yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhir. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhir. Sudah keterlaluan ya, seorang Habib itu mampu memberikan syafaat di kiamat nanti. Saya jadi berpikir bahwa loh, ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Gus Mujib Zain baca NU Batang menjelaskan bahwasanya ada seorang Habib yang tidak bisa membaca kitab, kemudian di Mannaul Qoton menerangkan sesuatu kalimat, tapi setelah dibaca dan dipahami oleh Gus Mujib Zain ini salah, kemudian dibacakan ulang, ternyata karena malu kemudian kalimat-kalimatnya, nanti saya di akhirat tidak akan mensyafaati kamu. Serasa akhirat itu punya keluarganya sendiri ya, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah saja. Dan Nabi Muhammad itu juga tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dan Nabi Muhammad, yang siapa umatnya yang akan dikehendaki untuk diberikan suatu syafaat. Ini sudah pengancaman yang hakikatnya tidak ada kenyataannya. Yang khawatir itu yang diajak diskusi itu adalah orang-orang awam. Beliau itu kan Gus Mujib, orang-orang intelektual, jadi biasa saja. Gimana nasibnya orang-orang awam yang ketika diberikan ancaman nanti di akhirat tidak akan memberikan syafaat? Keren ya. Kalau kamu tidak beli ini, barang ini dengan harga misalkan 10 juta, nanti kamu akan berikan saya syafaat. Siapa yang tidak mau syafaat nanti di akhirat, maka belilah barang itu, misalkan tongkat
atau cincin atau apalah. Mungkin itu saja teman-teman, bebaskan dari hal-hal semacam itu, tetap menggunakan logika kita ketika beragama. Terima kasih telah menonton, silahkan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.